Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, saatnya tiba ya Tuhan. Oleh karena itu konsentrasikan pikiran kami. Fokuskan seluruh hati dan pikiran kami kepada firman-Mu. Karena kami tahu hidup kami hanya bersandarkan kepada firman-Mu. Karena firman-Mu seperti kompas selalu menunjukkan arah yang benar dan memberitahukan arah yang salah. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Kau pimpin kami sehingga kembali pada pagi hari ini kami diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu siap semua untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara. Haleluya. Tema hari ini adalah The Good Shepherd. Gembala yang baik. Gembala yang baik. Dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Perhatikan saudara, kata memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bagi domba-dombanya. Jadi gembala yang baik tidak memberikan nyawanya untuk setiap domba. Tidak. Tidak untuk setiap domba saudara. Hanya untuk domba-dombanya. Ya. Yesus mati di kayu salib bukan untuk setiap orang saudara. Tapi Yesus mati di kayu salib tetapi untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Yaitu kita yang adalah domba-dombanya. Tuhan tidak mati untuk orang yang tidak percaya. Saudara. Yesus mati untuk orang yang percaya. Mengapa Tuhan mengumpamakan kita domba? Mengapa saudara? Kenapa Tuhan tidak mengumpamakan kita seperti kelinci, seperti burung, seperti binatang lain? Tidak saudara. Tuhan mengumpamakan selalu kita adalah domba. Tuhan tahu bahwa manusialah yang paling mirip dengan domba. Yuk kita lihat mengapa kita orang percaya diumpamakan sebagai domba dan bukan yang lain. Yang pertama, saudara, domba itu binatang yang senang berkelompok, bergerombol, saudara. Tidak seperti kambing yang senang pergi sendirian, yang susah diatur. Domba adalah binatang yang senang berkumpul, senang berkelompok, saudara. Demikian juga manusia. Manusia disebut apa? Makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial? Artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa, saudara. Maka kita disebut, kita adalah makhluk sosial. Ya. Kalau kita perhatikan, saudara, apakah seekor serigala akan menyerang sekumpulan domba? Tidak, saudara. Tidak. Karena dalam sekumpulan domba, serigala tahu, saudara, pasti ada gembala yang menjaganya. Menjaganya. Kecuali gembala upahan, saudara. Yang kalau melihat serigala, si gembala itu yang lari ketakutan. Itu gembala upahan. Jadi serigala akan menyerang domba yang terpisah dari kelompoknya. Atau domba yang tercecer. Itulah domba yang diincar oleh serigala. Itu domba yang diincar oleh serigala. Demikian juga saudara. Jemaat di gereja yang tidak mau bersekutu bersama saudara. Mungkin karena tersinggunglah. Mungkin karena sakit hatilah. Mungkin karena akar pahitlah. Dan itulah fokus bagi si serigala atau si iblis. Sekali lagi saudara. Serigala fokus untuk menyerang domba yang tercecer. Domba yang tersendiri. Bukan domba yang ada di dalam kelompoknya. Karena di mana domba berkelompok. Di situ ada gembala saudara, yang menjaganya. 2-3 orang berkumpul atas namaku dan aku hadir di situ. Si iblis tahu, saudara. Dalam kelompok itu selalu ada penjaganya.
Yang kedua, domba itu binatang bodoh, saudara. Jangan pikir kita manusia itu orang pintar. Kita pun sama seperti domba, binatang bodoh. Ya, ada seekor domba yang jatuh di dalam selokan, saudara, atau di dalam saluran. Kemudian di video, saudara, di video si domba udah jatuh tuh, apa yang dilakukan? Akhirnya orang atau gembalanya mengeluarkan domba itu. Kemudian domba itu lari, saudara. Setelah ditolong gini, domba itu lari. Kira-kira 5 meter dari tempat ia jatuh. Si domba jatuh lagi ke selokan yang sama. Mestinya dia udah hati-hati kan. Udah jatuh di saluran itu. Dia jatuh lagi di saluran yang sama. Terusan saluran itu dia jatuh lagi, saudara. Semua yang nonton di video itu berkata, benar-benar si domba itu bodoh pisan katanya. Masa udah jatuh di saluran itu, jatuh lagi di saluran itu, saudara. Domba, saudara. Ternyata juga manusia juga demikian, saudara. Termasuk manusia juga demikian. Manusia yang jatuh dalam dosa, minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada pasangan, kapok aku bertobat. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sebulan kemudian orang itu jatuh lagi dalam dosa yang sama. Apa bedanya sama si domba, saudara? Udah bertobat, udah minta ampun, gak lama lagi dia lakukan lagi dosa yang sama. Persis seperti domba yang bodoh. Si domba jatuh dalam selokan yang sama, manusia jatuh dalam dosa yang itu juga, dosa yang sama. Ada orang yang berjudi, saudara. Kemudian dia bertobat. Saya tidak akan melakukan lagi. Setelah beberapa bulan kemudian, ketemu lagi apa, saudara? Judi lagi. Sekarang saya tanya, apa bedanya domba sama manusia, saudara? Dia jatuh dalam kesalahan yang sama. Dia jatuh dalam dosa yang sama. Katanya bertobat, tapi kemudian jatuh hal yang sama. Yang ketiga, jangan pikir kita kuat, saudara. Domba itu binatang yang lemah. Kalau musim hujan, bulunya yang tebal itu harus cepat-cepat dicukur. Karena bulunya akan jadi berat, saudara. Kalau udah terisi air hujan jadi berat karena bulunya tebal, saudara. Kalau penuh dengan air hujan, sekali jatuh, sekali terpleset, ia tidak bisa bangkit lagi. Terutama kalau terbalik, yaitu posisi kakinya ke atas. Nah, kalau udah kayak gini udah gak bisa balik lagi, saudara. Tinggal tunggu aja serigala datang dan memangsa dia. Kakinya ya. Domba juga adalah binatang yang tidak bisa mempertahankan diri. Karena tidak mempunyai taring dan tidak mempunyai cakar untuk membela diri. Hanya bisa lari. Dan larinya juga tidak bisa cepat, saudara. Kalah cepat dengan serigala. Pasti kena sama serigala, saudara. Jadi keselamatannya hanyalah apabila dekat dengan gembalanya. Perlindungannya hanyalah datang dari gembalanya. Itulah sebabnya ia tidak bisa jauh-jauh dari gembalanya. Ia harus berkelompok dan dekat dengan gembalanya. Demikian juga dengan kita orang percaya. Perlindungan kita hanya datang dari gembala kita yang baik, yaitu Yesus Kristus. Karena dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, yaitu kita orang percaya. Tuhan menyelamatkan domba-dombanya. Bukan asal domba. Bukan domba yang lain. Yang keempat, saudara. Domba itu memiliki penglihatan rabun jauh. Rabun jauh itu artinya apa? Kalau udah jauh nggak bisa lihat dia, saudara. Jadi kalau dia tersesat itu jarang kembali. Karena dia nggak bisa melihat. Melihat yang jauh, saudara. Rabun jauh. Domba tidak bisa melihat objek yang jauh. Seperti burung elang atau harimau.
Burung elang bisa lihat sampai jauh. Harimau bisa melihat meskipun jauh. Tapi untungnya saudara, domba memiliki pendengaran yang baik. Ia bisa membedakan suara gembalanya dari suara orang asing. Banyak turis yang ke Israel pergi ke padang penggembalaan. Meniru suara gembala domba. Dia persis seperti suara gembalanya. Tapi si domba tahu itu si suara gembala palsu. Itu si turis. Sehingga ia tidak mau datang. Biar dipanggil juga. Sebenarnya saudara, kalau saya teruskan, ada 10 sifat manusia yang mirip domba. Tapi mengingat waktu, saya ambil 4 saja. Yang tadi 4 saja saudara. Antara gembala dan domba itu hubungannya erat sekali. Intim sekali. Jadi jelas gembala tidak mau kehilangan. Bahkan seekor domba pun tidak mau kehilangan. Dan setiap domba memiliki namanya masing-masing. Pada waktu domba-domba masuk ke kandangnya sore hari, gembalanya biasanya menghitung jumlah dombanya. Pada waktu udah sore, pada waktu masuk kandang dihitung saudara satu. Jangan sampai ada seekor domba pun yang hilang. Yang hilang. Dalam Lukas 15 ayat 4 dan 5 saudara. Siapakah di antara kamu, maksudnya kamu itu orang-orang yang sekeliling Yesus saudara. Kebanyakan orang Israel. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Karena orang Israel itu ya, biasanya pasti dia pernah jadi penggembala domba saudara. Ya, nanti saya buktikan. Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun. Dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Yesus berkata, kalau seorang gembala yang sejati memiliki 100 ekor domba, kehilangan seekor dombanya, maka ia akan meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi untuk mencarinya sampai ketemu. Sebelum ketemu, ia tidak akan pernah kembali. Padang gurun itu bukan padang pasir, saudara. Tapi padang gurun itu padang yang berbatu-batu, yang rumputnya sangat sedikit. Itu yang disebut padang gurun. Di padang yang berbatu-batu itu biasanya ada gua-gua yang dijadikan kandang domba. Ya. Dan lubang masuk ke dalam gua itu ditutupi oleh batu-batu yang besar. Sehingga serigala tidak dapat masuk ke dalamnya. Di dalam gua itulah 99 ekor domba ditinggalkan. Itulah arti ditinggalkan di padang gurun dengan aman. Dengan aman. Dan apabila ia telah menemukan domba yang hilang itu, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, saudara. Mengapa ia meletakkan di atas bahunya? Mengapa tidak dituntun saja, saudara? Pada waktu domba yang tersesat itu diketemukan, domba itu biasanya dalam keadaan stres berat. Stres, lelah, dan lemah. Domba itu begitu ketakutan. Ia sadar, saudara, kalau terpisah dari gembalanya, kalau tidak diketemukan oleh gembalanya, ia akan mati dimangsa oleh binatang buas atau serigala. Itulah sebabnya gembala meletakkan di atas bahunya. Si domba merasakan kehangatan tubuh gembalanya. Ia merasa tenang, saudara. Ia merasakan detak daripada gembalanya, saudara. Ia merasa tenang, ia merasa aman di atas bahu si gembalanya. Karena dia begitu tenang, kemudian ia tertidur setelah mengalami ketakutan yang begitu mencekam. Lemas, saudara, setelah dapat stres kayak gitu. Gembala itu tahu, makanya dia simpan di atas bahunya. Dan si domba itu menjadi tenang. Dia merasa aman, dia pasti tertidur, saudara. Setelah mengalami ketakutan yang begitu mencekam. Dia membayangkan kalau tidak diketemukan, dia sudah ada di perut serigala.
Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, langsung lari, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan. Dia gembala yang dibayar, saudara, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Saya jadi teringat Daud, saudara. Pada waktu ia masih remaja, ia juga adalah seorang gembala yang sejati. Meskipun domba-domba yang diangonnya tidak banyak, saudara. Pada waktu ia menghadap Raja Saul, sebelum ia menghadapi Goliat, ia bersaksi tentang dirinya. Kenapa dia begitu berani sama Goliat, saudara? Ia bersaksi, saudara. Dalam 1 Samuel 17, 34, 35 dikatakan, tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Bagi Daud, apakah Goliat lebih hebat daripada singa? Singa saja dia bunuh dengan penyertaan Tuhan. Begitu perkasanya Daud. Meskipun waktu itu Daud masih seorang remaja, saudara. Kira-kira mungkin umur 16-an. Bahkan singa dan beruang pun dibunuhnya kalau berani mengganggu dombanya. Karena Tuhan menyertai Daud, saudara, maka Tuhan memberikan kekuatan luar biasa. Bahkan singa dan beruang dibunuhnya. Jadi serigala sih tidak ada apa-apanya bagi Daud dibandingkan dengan singa atau beruang. Daud sangat mengasihi dan melindungi domba-dombanya. Ia melindungi dengan resiko kehilangan nyawanya. Daud adalah gembala yang sejati, bukan gembala upahan, saudara. Saya ingat, saudara, sebelum Yakub atau Israel dan keluarganya pindah ke tanah Goshen di Mesir, saudara, kita tahu Yusuf pindah ke Mesir. Yusuf jadi raja muda di Mesir. Dan setelah itu Yusuf memanggil seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Di daerah Goshen. Goshen itu suatu tempat yang sangat subur. Tempat rumput yang hijau, saudara. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf, apa yang kamu kerjakan di tempat asalmu? Apa sih yang kamu kerjakan? Mereka menjawab, ya, karena Yusuf waktu menghadap Firaun dia beserta 5 saudaranya. Mereka menjawab, saudara Yusuf, sejak nenek moyang kami sampai saat ini kami bekerja sebagai penggembala domba. Kami dari nenek moyang kami adalah penggembala domba. Jadi orang-orang Israel tahu sekali sifat dan sikap gembala domba yang sejati. Tahu, karena mereka juga gembala. Gembala akan mempertaruhkan nyawanya apabila ada serigala menyerang dombanya. Dan akan mencari dombanya yang hilang sambil memanggil-manggil dombanya. Karena dombanya mengenal suara gembalanya. Dan dombanya akan merespon suara gembalanya. Dia akan merespon sehingga si gembala tahu dombanya ada di mana. Dan dombanya itu yang disimpan di atas pundaknya. Ya, karena tahu, saudara. Tahu. Dalam Yohanes 10 ayat 9 dikatakan demikian. Akulah pintu. Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Yesus berkata, akulah pintu. Mengapa, saudara? Mengapa Yesus mengatakan, akulah pintu? Untuk membawa domba-domba ke padang rumput yang hijau, saudara. Gembala kadang-kadang mengadakan perjalanan lebih dari 1 hari. Ya, kadang-kadang rumput yang hijau jauh, saudara. Ya, lebih dari 1 hari.
Oleh karena itu mereka harus menginap di kandang sementara di padang gurun. Atau di padang yang berbatu-batu. Yang pasti kandangnya bukannya dipagari oleh kayu, saudara. Namanya juga kandang sementara. Atau seperti itu, tapi berbentuk gua, saudara. Atau yang dikelilingi batu-batu besar. Dan gembalanya tidur di lubang masuk atau jalan masuk ke dalam kandang sementara itu. Gembala itu tidur, saudara, menutupi lubang masuk kepada gua itu, saudara. Jadi kalau ada serigala atau ada orang jahat yang masuk untuk memangsa domba-domba itu, ia harus melangkahi gembala yang berbaring di jalan masuk menuju domba-dombanya. Dan hal itu akan membangunkan gembalanya. Jadi itulah sebabnya Yesus berkata, akulah pintu. Kenapa? Yesus bukan cari gembala yang cari aman di dalam, saudara. Tapi tepat di lubang masuknya, Yesus tidur di situ. Sehingga setiap yang masuk harus lewat dia. Harus lewat dia. Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Artinya, saudara, dia memanggil dombanya secara personal. Secara pribadi, satu-satu disebut namanya. Secara individual, satu-satu. Bukan secara kelompok, saudara. Atau secara grup, tapi masing-masing. Saya mendengar seorang pendeta berkata demikian. Tuhan memperlakukan kita, Tuhan mengasihi kita seakan-akan kitalah satu-satunya manusia yang ada dalam dunia ini. Udah nggak ada yang lain, Tuhan kita satu-satunya. Jadi kalau Tuhan mengasihi seseorang, dia mengasihi itu seseorang pribadi, bukan kelompok, saudara. Jadi dia kasih full, saudara, kasihnya kepada orang itu. Secara personal, bukan secara grup. Banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita secara personal. Atau artinya seperti di dunia itu hanya tinggal kita seorang. Dan dia berikan seluruhnya. Makanya orang berkata, kalau Yesus mencintai, dia mencintai cintanya seperti crazy love. Seperti cinta orang gila itu mah. Gila, semua untuk kita. Bahkan nyawanya diberikan untuk kita. Crazy love. Atau reckless love. Seperti negatif. Karena sudah kehabisan kata-kata lagi. Dia mengasihi kita. Seperti kita hanya satu-satunya yang ada di dunia ini. Dia kasihnya begitu besar. Kalau saya mengatakan Tuhan mengasihi kamu, Peter. Peter itu teman saya, saudara, ya. Kalau saya mengatakan Tuhan mengasihi kamu, Peter, dan Peter menjawab, ya, Tuhan mengasihi semua orang yang percaya. Benar, saudara. Tuhan mengasihi orang percaya. Tapi Tuhan mengasihinya secara pribadi. Hanya kita, saudara, hanya satu, seperti yang lain tidak ada. Untuk memberikan seluruh kasihnya kepada kita. Maka pendeta itu berkata, benar-benar crazy love. Kasih yang seperti gila, saking kasihnya, saudara. Maksud saya, Tuhan mengasihi kamu, Peter, secara personal. Bukan Tuhan mengasihi setiap orang percaya, benar. Tapi saya katakan bahwa Tuhan mengasihi kamu secara personal. Tapi kita selalu mengeneralisir secara grup, saudara. Coba, saudara. Saudara ingat orang yang pertama mengenali Yesus setelah Yesus bangkit dari kubur siapa, saudara? Kalau kita baca di firman Tuhan, orang yang pertama tahu bahwa Tuhan bangkit adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena. Sekarang saya tanya, kapan, saudara? Kapan Maria Magdalena tahu bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur? Karena sebelumnya Yesus berkata, siapa yang kamu cari, ibu? Kata Magdalena, siapa yang kamu cari, ibu? Sehingga Maria pikir
Ia sedang bercakap-cakap dengan penjaga taman, saudara. Mengapa Maria Magdalena kenal itu, saudara? Yesus, saudara. Sampai Yesus berkata kepadanya, Maria. Dia merasakan kasih begitu besar. Karena gembala mencintai manusia. Mencintai dombanya secara personal. Dan pada waktu Yesus berkata, Maria, langsung Maria sadar. Itu adalah Yesus. Dan menjawab dalam bahasa Ibrani. Karena waktu itu orang nggak ngomong pakai bahasa Ibrani, saudara. Rabuni, sembari menyembah, saudara. Mengapa Maria sadar orang itu Yesus? Karena gembala yang baik memanggil dombanya secara personal. Pada waktu Yesus secara personal menunjukkan kasihnya. Sadar. Dan Yesus berkata, dombaku mendengarkan suaraku. Langsung dombanya tahu, itu gembalaku. Maria Magdalena langsung tahu, itu gembalaku. Itu Tuhanku. Karena Yesus mulai menunjukkan kasihnya dengan memanggil Maria Magdalena secara personal, secara pribadi. Ya, secara pribadi. Secara pribadi. Itulah sebabnya, saudara. Gembala yang baik meninggalkan 99. Dia cari satu domba itu. Karena apa? Yesus cari personal itu. Dia tidak mau kehilangan satu domba pun. Karena Yesus mengasihi tiap domba. Dia tidak mau kehilangan satu domba pun. Dalam Yohanes 10 ayat 10, saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu pencuri. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Siapa yang dimaksud pencuri datang? Hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Biasanya orang menyangka, orang berduh, oh itu si iblis. Betul enggak? Memang benar, saudara. Semua juga gara-gara si iblis. Ujung-ujungnya selalu si iblis. Tapi Yesus berkata, pencuri. Pencuri itu siapa, saudara? Bukankah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena digoda, dicobai oleh si iblis? Memang benar sifat atau natur si iblis. Dari sononya sama si iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi di ayat ini, siapa yang dimaksud Yesus dengan si pencuri itu? Untuk menafsirkan Alkitab, biasanya, saudara, yang paling mudah adalah lihat pasal atau ayat sebelumnya dan sesudah itu. Dan setelah itu sesudahnya. Dari ayat ini kita jadi tahu, saudara, ceritanya. Yesus sedang ngomong tentang siapa? Jadi kalau kita pertama menafsirkan, lihat sebelumnya, lihat sesudahnya. Setelah itu kita tahu, oh maksud Yesus itu. Bukan ambil satu ayat dan langsung kita terjemahkan. Bukan gitu. Menafsirkan Alkitab tidak begitu. Tapi lihat sebelumnya, lihat sesudahnya. Sehingga kita tahu Yesus sedang ngomong tentang apa. Itulah salah satu cara menafsirkan. Dan penafsir berkata sesuai kontekstual. Sesuai dengan ceritanya. Jadi sebelum pasal 10. Untuk kita tahu siapa pencuri itu. Kita harus baca pasal 9. Supaya tahu. Yesus lagi ngomong pencuri itu yang mana sih? Lagi kisah apa? Dan pasal 9 menceritakan tentang mujizat orang buta sejak lahir. Dan ia diceritakan oleh Yesus. Sedikit komentar saya, saudara. Seorang dokter mata berkata, dokter mata tidak bisa membuat orang itu melihat. Kalau dia tahu orang itu buta sejak lahir. Dari dulu tidak ada orang yang buta sejak lahir bisa melihat lagi, saudara. Kalau buta karena satu kejadian, dia bisa menyembuhkan. Dokter mata juga bisa menyembuhkan, saudara. Tapi begitu tahu bahwa dia buta sejak lahir, dokter mata juga angkat tangan, saudara. Gak bisa, saudara. Dan ini buta sejak lahir. Yesus mengaduk tanah dengan ludahnya, menempelkan pada mata si buta.
Kemudian menyuruh si buta membasuhnya di kolam Siloam. Kembali dari kolam Siloam, matanya sudah dapat melihat. Si buta itu kemudian dibawa orang-orang yang takjub melihat mujizat itu. Dibawa kemana, saudara? Jelas, saudara. Dibawa kepada orang Farisi. Tadi ada orang Farisi. Dibawa, saudara. Orang Farisi bertanya, ceritakan bagaimana sampai matamu bisa melek. Kemudian si buta menceritakan kejadiannya. Orang Farisi berkata, orang itu maksudnya Yesus membuat mujizat. Bukan dari Allah, kata orang Farisi. Sebab ia tidak memelihara Sabat. Sebab ia tidak memelihara Sabat. Tapi sebagian besar orang yang mendengarnya berkata, kalau bukan dari Allah, dari siapa dong? Tidak ada seorang pun yang bisa mencelikan mata yang orang yang buta sejak lahir. Tidak ada seorang yang bisa. Siapa dong? Mereka mulai ribut. Kemudian si buta melek itu ditanya, menurut kamu nih ya, menurut kamu, siapa dia yang menyembuhkan kamu? Dan si buta yang melek itu berkata, dia pasti nabi. Dia nabi. Tapi orang Farisi menjawab dia bukan nabi. Dia tuh orang berdosa. Orang Farisi paling senang. Dia menyembuhkan karena kuasa Beelzebul. Itu penghulu setan. Dia pakai itu. Ngefitnah terus, saudara. Waktu dia langsung si buta itu berkata, aku tidak tahu dia itu berdosa atau tidak. Tapi dialah yang membuat aku bisa melihat. Aku gak peduli. Tapi dia yang membuat aku bisa melihat. Si Farisi bertanya lagi. Coba ceritakan bagaimana kamu bisa melihat. Coba ceritakan. Si buta melek itu mulai jengkel. Kekeh, saudara. Dia kan udah kasih tahu bagaimana ceritanya. Langsung dia bilang, memangnya kamu mau jadi murid dia ya? Yang menyembuhkan aku. Langsung si Farisi marah. Kamu itu yang menjadi murid dia. Kami si murid Musa. Kemudian bertemulah si buta melek itu dengan Yesus. Yesus berkata, percayakah kamu kepada Anak Manusia? Siapa dia, Tuhan? Supaya aku percaya. Orang yang sedang berkata-kata denganmu, itulah dia. Si buta melek itu berkata, aku percaya. Kemudian ia menyembah Yesus. Aku percaya. Yesus berkata, aku datang supaya orang yang tidak melihat menjadi melihat. Supaya yang melihat menjadi tidak melihat. Saudara perhatikan. Setiap Yesus memberitakan Injil. Setiap Yesus mengajar. Selalu ada orang Farisi. Betul tidak? Selalu ada orang Farisi. Ya, selalu ada orang Farisi. Orang Saduki atau tak ahli Taurat. Dan mereka selalu berusaha untuk mempengaruhi agar orang yang melihat mujizat tidak percaya. Dia berusaha untuk semua kata-kata Yesus diputar balikan. Saudara. Orang Farisi mencuri kebenaran dari perkataan Yesus. Jadi pencuri itu adalah orang Farisi. Karena dia selalu memutar baliknya. Dia curi kata-kata yang benar dari Yesus. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 8 dikatakan, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba, meskipun sudah diusaha untuk dipercaya, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Karena domba-domba Yesus mendengar hanya kata-kata Yesus. Kata-kata Yesus. Jadi menurut konteksnya, menurut ceritanya, pencuri itu adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dipakai sama si iblis untuk memutar balikan, untuk mengatur supaya orang tidak percaya, mencuri kebenaran dari perkataan Yesus. Itulah orang Farisi dan ahli Taurat. Saya ingat saudara, khotbah dari pendeta Stephen Tong pada waktu peringatan Jumat Agung Yesus disalib. Beliau berkata, orang-orang jahat itu ternyata bukan orang komunis. Bukan orang komunis yang jahat. Juga bukan orang ateis, orang yang tidak percaya Yesus. Atau tidak percaya Tuhan. Bukan dia yang paling jahat sih. Tetapi
Tidak, saudara, bukan mereka. Tapi oleh orang yang mengaku murid Musa. Yang mengaku melakukan hukum Taurat. Yang setiap hari ada di bait Allah. Yang kerjanya berpuasa terus. Itu yang jahat, saudara. Sekarang saya tanya. Yesus disalib oleh siapa, saudara? Oleh orang komunis? Tidak, saudara. Oleh orang ateis? Tidak, saudara. Dia disalib oleh orang yang mengaku melakukan hukum Taurat. Justru mereka lah yang menyalibkan Yesus. Si pencuri itulah orang Farisi dan ahli Taurat yang berusaha agar orang yang mendengar kebenaran dan pengajaran Yesus tidak percaya. Seluruh kebenaran Yesus dicuri oleh orang mereka. Mereka selalu berusaha memutarbalikan kebenaran yang Yesus katakan. Dan terakhir, saudara, apa arti hidup kelimpahan? Seperti tadi kita sudah baca. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, jangan pikir banyak duit, depositnya gede di bank, mobilnya mewah, rumahnya seperti istana. Bukan itu, saudara. Bukan itu hidup dalam kelimpahan. Anggap saja, saudara, Anda memiliki seluruh isi dunia ini. Ada orang yang paling kaya di dunia. Karena seluruh isi dunia adalah milik saudara. Tetapi akhirnya jiwamu binasa. Jiwamu masuk neraka. Buat apa memiliki kekayaan seluruh isi dunia, tapi masuk neraka yang kekal? Jelas itu bukan hidup yang berkelimpahan. Jadi hidup kelimpahan bukan itu, saudara. Tapi hidup yang kekal dalam penderitaan. Itu bukan kelimpahan, tapi hidup yang kekal dalam penderitaan yang tidak ada hentinya. Di neraka, saudara. Mari kita lihat sedikit kehidupan ciptaan Tuhan. Hidup yang paling rendah adalah hidup tanaman. Betul nggak? Karena tanaman kan tidak bisa jalan, saudara. Atau plant life. Hidup tanaman. Itu yang paling rendah. Paling rendah. Setelah itu di atas plant life adalah animal life. Hidup binatang. Karena hidup binatang bisa bergerak. Saudara. Hidup binatang punya insting. Buktinya, saudara, saya pasang lem tikus. Sekali tikus kena, tikus yang lain gak kena lagi, saudara. Pinter, saudara, dia. Ya, animal life. Di atas animal life adalah human life. Manusia. Yang bisa berpikir. Yang bisa merenungkan diri dia. Yang bisa menciptakan banyak hal. Tapi di atas human life adalah, kalau dalam bahasa Ibrani disebut Zoe life. Hidup kekal di surga. Hidup yang berkelimpahan. Karena apa? Di sana tidak ada kerja keras. Tidak ada banting tulang. Tidak ada air mata. Tidak ada sakit penyakit. Sehat terus. Apalagi yang lebih berkelimpahan dari itu. Udah gak usah kerja keras. Saudara. Dan gak ada lagi sakit penyakit. Gak usah makan obat. Saudara. Dan kita semua bersama Yesus. Bagi saya itulah hidup berkelimpahan selama-lamanya. Dan itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Hidup yang berkelimpahan. Hidup yang tidak ada henti-hentinya. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada air mata. Tidak ada banting tulang. Tidak ada. Dan itu diberikan Yesus bagi orang yang percaya. Amin. Kita masuk ke dalam doa, saudara. Dan saya undang saudara bangkit berdiri, saudara. Karena kita akan mengakhiri. Bapa kami yang ada di surga. Yesus mengasihi kita semua. Secara personal. Satu persatu. Secara individual. Secara pribadi. Bukan secara kelompok. Itulah sebabnya Yesus tidak akan membiarkan seekor domba pun terhilang. Karena Yesus mengasihi kita secara personal.
Itulah yang menyadarkan Maria Magdalena. Dia kenal Yesus karena dia merasakan kasihnya yang secara personal. Kasihnya yang bukan main. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami tinggal di dalam Tuhan. Karena kami bukan orang yang pintar. Kami tidak mungkin bisa mengalahkan si iblis. Yang umurnya ribuan tahun, yang pengalamannya ribuan tahun. Tempat yang aman apabila kami bersandar kepada Engkau. Bersandar kepada gembala yang baik itu. Karena gembala yang baik bersedia mengorbankan nyawanya. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah khotbah tentang gembala yang baik ini Kau meteraikan dalam hati kami. Sehingga kami sadar tidak ada seorang pun yang mengasihi diri kita sebesar kasih Yesus kepada kita. Kasih Yesus seperti crazy love. Kasih yang tidak bisa ditulis, dibilang apa-apa. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Kau meteraikan firman Tuhan ini dalam hati kami. Sehingga kami tahu hanya dekat Engkau Tuhan kami aman. Hanya dekat Engkau Tuhan kami terlindungi. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ya Tuhan ibadah kami dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara, marilah kita angkat, kita menerima dia. Kisahnya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus.